Dalam gurungan waktu yang tak lagi punya ujung, di tanah yang dijaga roh leluhur dan desir angin pertiwi, tersembunyi kisah agung yang tak tertulis di langit dan dibisikkan oleh daun-daun kepada angin malam. Tanah Sunda, negeri yang berselimut kabut pagi, tempat embun bertahta di ujung ilalang, tempat harimau bukan hanya binatang, tapi lambang kekuasaan yang berhati manusia. Di sanalah dari rahim ibu pertiwi lahirlah seorang putra yang bukan sekedar raja, tapi titisan cahaya langit yang menunggangi zaman, bukan dengan pedang, tapi dengan akal, adab, dan welas asih yang membumi. Namanya adalah Siliwangi, Prabu yang langkahnya membelah kabut sejarah, yang sabdanya menyejukkan lebih dari hujan, tapi bisa mengguncang lebih dari halilintar. Ia bukan hanya raja, ia adalah penjaga titian antara langit dan bumi. Di tangannya, kerajaan bukan benteng megah, tapi amanah yang harus dipikul dengan dada terbuka. Tapi ingatlah, wahai penonton zaman, tak ada cahaya tanpa bayang-bayang, tak ada kejayaan tanpa pengorbanan. Dan di balik kisah agung ini ada cinta yang diuji waktu, ada pertempuran yang tak selalu tentang darah, tapi tentang hati yang harus memilih jalan. Saksikanlah, wahai yang haus akan cerita. Ini bukan dongeng, ini adalah jejak dari Prabu Siliwangi, sang harimau Parayangan yang masih hidup dalam jantung setiap anak tanah Sunda. Bayangkan ratusan tahun yang lalu, hutan lebat menutupi bumi Pajajaran. Di balik rimbunnya pepohonan dan derasnya sungai-sungai, berdiri sebuah kerajaan yang ditakuti sekaligus disegani, Kerajaan Pajajaran. Di sanalah sosok sang raja yang legenda dilahirkan. Prabu Siliwangi bukan sekedar pemimpin, ia adalah titisan kekuatan alam, penjaga kehormatan tanah Sunda, dan pemegang rahasia yang belum terungkap hingga kini. Namun, kekuasaan tak pernah hadir tanpa bayaran. Ada pengkhianatan, ada pertempuran, dan ada harga yang harus dibayar demi kejayaan. Pagi ini, melalui gerak tubuh para penari, kisah itu akan bangkit kembali. Bukan sekedar tarian, ini adalah jejak sejarah. Napas para leluhur
dan awal perjalanan Prabu Siliwangi. Bersiaplah, karena apa yang kalian saksikan bukan hanya pertunjukan. Ini adalah pembukaan dari sebuah legenda. Kau dinobatkan sebagai Raja Pajajaran. Akankah kau memimpin dengan adil dan bijaksana? Di hadapan para leluhur dan di bawah perlindungan para dewa, aku bersumpah akan menjaga Pajajaran dengan segenap jiwa raga dan akan menegakkan keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat Pajajaran. Hidup Prabu Siliwangi! Hidup Pajajaran! Lihatlah negeri kita, sungai mengalir jernih, sawah menguning,
dan rakyat hidup tanpa kelaparan. Ini semua berkat kerja keras kita bersama. Benar, Paduka. Para pedagang dari negeri Galuh datang untuk berdagang di Pajajaran. Kita dihormati oleh banyak kerajaan. Ingat, Mak, selama persatuan ini kita jaga, maka Pajajaran akan hidup dalam kejayaan. Hidup Prabu Siliwangi! Hidup Pajajaran! Apa maksudmu? Aku baru saja membaca kau telah berbicara tentang Pajajaran. Kami telah bertuliskan anak keturunanmu akan selalu dan kelak engkau akan dipaksa lagi antara Jalur dan Raja. Aku percaya bahwa takdir bisa diubah dengan kesejahteraan dan kekuatan. Aku akan menjaga Pajajaran dengan segenap suara. Siliwangi, ia tetap menjalankan ajaran Islam dan bahkan mengajarkan nilai-nilainya pada anak-anaknya kelak nanti. Apakah Pajajaran siap menerima seorang permaisuri yang memiliki ajaran berbeda? Kalian lihat awan anak tadi sebentar mengalami bunda, kan? Nah, yang mudah. Jangan mulai dengan mungkin rakyat Pajajaran di Maluku. Tapi dulu meningkat dan meningkat. Aku juga merasakan kepala kamu. Ya Allah, Prabu, kata pengamatan sebelum kerajaan. Semangat. Bapak saya cinta. Kenapa kamu di sini? Aku ya sedang berlatihan di dalam Pajajaran yang mulia. Sebaiknya kita biru yang mulia. Ya, Semua orang berhubung kau di sini, ada hal yang ingin aku katakan. Hal yang telah lama aku cinta. Ada apa ini ya? Selama aku memimpin Pajajaran, seperti ada yang kosong di hatiku. Melihat rakyat makmur yang bahagia, tapi akan lebih sempurna jika ada sebuah orang yang berbagi suka dan duka. Dan Allah orang itu. Jadi, maukah engkau mendampingiku memimpin Pajajaran sampai Pajajaran mencapai kejayaannya? Yang mulia Prabu, suatu pengamatan yang mendengar berita. Tapi aku tak seorang wanita biasa. Maka aku mendampingimu seorang raja yang agung dan hormati di seluruh Pajajaran. Apakah ada Pajajaran secara pribadi dan khusus? Kau khawatir kehadiranku akan membuat perdebatan atau bahkan penolakan. Seorang, jangan remehkan diri. Aku memilihmu karena hati baikmu dan ketulusanmu. Kalau rakyat, ketulusan hatimu akan menentukan mereka. Percayalah padaku, aku akan selalu ada di sampingmu. Jangan santap, namamu akan tercatat dalam sejarah dan kau akan menjadi seorang satria yang besar. Anakku, kau akan menjadi raja besar, segala karena dengan kebijaksanaan. aku ingin menjadi lebih kuat untuk melindungi ayah anda, ibunda dan Pajajaran. Silakan dibeli tempat terbaik dari negeri seberang dan kain-kain yang indah. Sambil berdagang, izinkan saya menyampaikan sedikit tentang Islam. Apa itu? Aku tak mendengar dari para nelayan, tapi aku berdoa. Islam adalah agama yang mengajarkan keesaan Tuhan
yang kami sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam mengajarkan kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Dalam berdagang pun kami diajarkan untuk jujur dan tidak menipu. Nabi kami Muhammad SAW mengajarkan sebaik-baiknya orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jika kalian berkenan, aku akan menceritakan banyak tentang Islam dan kitab suci kami Al-Quran. Tentu aku bisa lebih banyak, tapi aku bisa menjalani Islam lebih baik lagi. Jika begitu, apakah ada kita juga bisa mengajar ini? Prabu, agama Islam semakin berkembang di tanah Sunda. Banyak rakyat mulai mengikuti ajaran baru. Apakah ini ancaman bagi kerajaan? Islam bukan ancaman, Pak. Selama rakyat tetap patuh pada Pajajaran, aku tidak akan melarang mereka untuk memilih keyakinan. Tapi Prabu, maaf kalau saya rancang. Kerajaan Pajajaran berdiri dengan ajaran yang benar. Jika banyak rakyat berubah keyakinan, apakah tidak merusak tatanan kerajaan? Aku memimpin dengan keadilan. Biarlah Islam berpengaruh dan berkembang di lingkungan Pajajaran. Namun aku yakin Pajajaran akan tetap berdiri tegak. Di Jayanaga, yang sudah lama aku menunggu. Kekuatan Dewan Pajajaran masih mengapai Islam. Dewan Islam lemah. Dia dipunyai oleh kita dan bersama. Simpan saja yang layak menunggu. Kabarlah yang mulia, kekuasaan itu membutuhkan persiapan yang matang. Kemudian ada dia mau itu. Setiap manusia memiliki kelemahan yang mulia, omongan, strategi atau bahkan ketakutan. Kami bisa masuk pada balapan anda berbeda sebaliknya, menumpukan benih keraguan terhadap ilmu. Aku banget, Jayanaga, aku banget. Ingat ilmunya tidak saja. Ayahanda, kenapa membiarkan kerajaan ini melemah? Kita harus mengubah para pemberontak dengan tangan besi. Kekerasan hanya akan membawa kehancuran, anakku. Kita harus menyelesaikan masalah dengan kepala tinggi. Kita bisa memilih Pajajaran agar saling bertikai. Jika kalian tidak berdiri di tengahku, maka kalian belum sepakat. Benar apa yang dikatakan Tuhan? Kenapa diri ayat ulama sabar. Beliau telah dibentangkan oleh kekuasaan. Kita harus melakukan sesuatu untuk menunjukkan mata beliau. Kamu kira Anda dari pekerjaan bersama? Ternyata ada yang orang yang bawa benar dia tidak akan kedua Anda. Yang terlihat sumpah pada tanah ini, dengarkanlah, aku memanggilmu. Tangkap kedua prajurit yang membuat kesalahan itu. Cepat bawa mereka. Seperti perintah mereka, apa telah menangkap orang dewa di sana. Kalian telah aku anggap seperti saudara sendiri. Kenapa kalian berkhianat? Karena Pajajaran tidak memiliki Islam. Kalian berdua cepat bawa kedua pengkhianat ini ke penjara. Biarkan penjara menjadi pembelajaran untuk hati yang tersesat. Sepertinya aku akan selanjutnya nanti beradakan sedang mendapat saudara. Sahabatku, apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana nanti nak sendiri ya, kedua ya. Oh yang benar kamu, bawa kan ini sekian amat ya. Ini pasti karena kian sangat tidak bersama kesalahan itu. Kita harus apa ya? Sudah bingung. Wih, kenapa ini? Betul dong, kalau ada kemana-mana sudah ini. Kamu ini gading makan terus pikirannya. Sahabat kita sudah mau mengajarnya.
itu sudah kehilangan kesempatan lagi sendiri. Pikirin loh. Jadi, Maaf, kalau itu benar-benar sudah dalam konflik dengannya. Kalau mereka yang mencari baik tentunya. Benar dong, aku masih tinggal ini. Kalian baik-baik di sini bersama nanti. Saya akan bertemu denganku dan mungkin dengan semua delegasi dengan Pajajaran. Kami pasti menentukan Kaisar Santang yang aku untuk menunjuk kami jika kau berkemampuan. Terima kasih. Oleh karena itu, dibilang aku pergi ke Cirebon karena kita memang besar, aku tinggal di dalam. Izinkan aku mengikuti Islam. Aku telah menemukan jalannya. Kau adalah putraku, darah dagingku. Tapi kau ingin meninggalkan ajaran leluhur kita? Bukan ketinggalan ayah anda, aku hanya mencari kebenaran. Kau mengecewakan Kaisar Santang. Apakah ini tanda perubahan lisan? Adakah dari pilihanku yang salah? Anak-anakku memilih Islam. Akankah Pajajaran tetap berdiri pada keyakinan lama? Maaf Prabu, jika saya melanjutkan nama bahwa pangeran dan putri memilih Islam. Bahkan pada kebenaran putri anda menyetujui permintaannya. Akankah ini melemahkan kekuasaan kita? Bukan Islam yang melemahkan kerajaan, tetapi perpecahan. Aku yakin Pajajaran bisa berdiri dengan keyakinan lama. Pergilah anak-anakku, tapi ingat, kalian tetap darah Pajajaran. Jangan lupakan asal-usul kalian. Ayah, kami akan selalu menghormati Pajajaran. Dan kami berbeda. Dan tibalah kita di ujung kisah. Kisah tentang seorang raja agung dari tanah Sunda, Prabu Siliwangi. Raja yang bukan hanya memimpin, tetapi menyatu dengan tanah, dengan alam, dan dengan rakyatnya. Langkah-langkahnya meninggalkan tapak di bumi Pajajaran. Bukan hanya sebagai penguasa, tetapi sebagai panutan.
panglima dan pelindung adat. Ia datang bukan untuk ditakuti, melainkan dihormati. Ia pergi bukan karena kalah, tetapi karena waktunya telah tiba untuk menyatu kembali dengan Karuhun dan semesta. Gunung-gunung menjadi saksi, sungai Citarum, hutan Halimun, dan kabut Gunung Salak menyembunyikan rahasia terakhir Sang Prabu. Tapi ingatlah, selama angin masih bertiup di lembah dan kecapi masih berdendang di saung-saung kecil, nama Prabu Siliwangi akan tetap hidup. Jaga adat, rawat budaya, hormat Karuhun, karena di sanalah kekuatan orang Sunda sejati berada. Wilujeng tepang deui Sang Prabu Siliwangi. Di leuweung nu leuweung, di galuh nu taya tungtungna.